Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan ini, mari kita sama-sama menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus di pagi hari yang berkah ini, Allah kembali izinkan kita dengan taufiknya untuk bersama-sama hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Saya berharap dan mendoakan semoga kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, senantiasa Allah limpahkan kesehatan, sehat walafiat, dan taufik serta istiqamah senantiasa di dalam menuntut ilmu. Salat beserta salam, mari sama-sama kita doakan untuk uswah dan kedua kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah berikan dan curahkan kepada Nabi tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh semua keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan kepada umatnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, mentadaburi surat Yunus dimulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Kita mulai dari ayat 15, namun sebelumnya kita lihat kembali di dua ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yunus ayat 13 sebelumnya Allah menjelaskan walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Dan sungguh betul-betul kami telah membinasakan, kami telah menghancurkan umat-umat, ya, umat-umat yang banyak min qablikum, sebelum kalian wahai orang-orang kafir, terutama kaum kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang waktu itu dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah dihancurkan oleh Allah sebelum kalian, lamma zalamu, ya, tatkala mereka berbuat kezaliman. Ya, terkala mereka berbuat kezaliman berupa kesyirikan, ya, mempersekutukan Allah, menantang dan melawan serta menzalimi, menyakiti Nabi dan utusannya, kemudian juga melakukan berbagai macam bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Kemudian waja'athum rusuluhum bil bayinat, dan demikian juga telah datang kepada mereka itu rasul-rasul mereka, rasul-rasul Allah yang diutus kepada mereka bil bayinat, dengan keterangan-keterangan yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Masing-masing Allah berikan menurut kebutuhannya pada waktu itu. Ya, seperti Nabi Musa, Allah berikan mukjizat-mukjizat yang cukup banyak, ya. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah Laut Merah, dan juga nabi-nabi sebelumnya, ya. Nabi Nuh dengan kapal besarnya, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib dan seterusnya. Lalu yang terjadi apa? Wa ma kanu liyu'minu, ya. Dan mereka tidaklah pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah beriman kepada apa yang disuruhkan oleh rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, jadi sama halnya dengan kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jadi tidak usah terlalu jumawa begitu. Tapi poinnya adalah sebagaimana dulu Allah menghancurkan umat-umat terdahulu yang juga sama dengan kalian perangainya, berbuat zalim, ya, dan mendustakan nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus, maka demikian juga halnya dengan kalian. Kadzalika najzil mujrimin. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikian dengan penghancuran itu, demikianlah kami akan memberi balasan kepada kaum yang mujrim, orang-orang yang berdosa, ya. Tentu pembalasan ini baik di akhirat, dan itu sudah pasti berupa azab api neraka jahanam, dan tentunya juga di dunia dengan kehinaan demi kehinaan yang akan Allah timpakan kepada mereka, baik itu dengan musibah secara langsung berupa hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kekalahan demi kekalahan yang membuat mereka akhirnya menjadi orang-orang terhina, ya. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun.
Kemudian setelah tadi Allah perintahkan kepada orang-orang musyrik dan tentunya kepada kita juga, kepada yang membaca Al-Quran hari ini, bagaimana dulu Allah hancurkan umat-umat sebelumnya yang berbuat zalim dengan segala macam bentuk kezalimannya tersebut. Kemudian summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Kemudian kami jadikan kalian, ya, baik kalian orang-orang musyrikin, orang-orang manusia yang hidup didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, begitu juga dengan kita, ya, dan manusia sampai akhir zaman. Kita itu summa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian khalaif, pengganti-pengganti dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi semua kita yang hidup hari ini, Bapak dan Ibu, kita adalah para khalaif atau para khalifah yang menggantikan generasi-generasi sebelumnya hidup di atas bumi ini yang sebetulnya apa tujuannya? Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian kami jadikan kalian, ya, wahai manusia, wahai orang-orang kafir Quraisy, siapapun kalian, menjadi pengganti-pengganti mereka di muka bumi ini min ba'dihim, setelah mereka tiada. Setelah Al-Qurun tadi, kaum-kaum yang sebelumnya tadi itu tiada. Tujuannya apa? Tujuannya kata Allah, linanzura kaifa ta'malun. Supaya kami melihat, supaya kami bisa melihat, memperhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat di atas bumi ini. Jadi bukan hanya Allah jadikan kita ini hidup, ya, kemudian tumbuh besar, makan, minum, tidur, bekerja, pergi piknik, berumah tangga, beranak dan lain sebagainya. Bukan itu saja yang Allah tujukan untuk kita diadakan sebagai khalifah di atas bumi ini, tetapi tujuannya kata Allah linanzura kaifa ta'malun, supaya kami bisa memperhatikan bagaimana kalian beramal, ya, bekerja, berbuat. Jadi bekerja di sini jangan kita artikan bekerja mencari nafkah sesuai dengan profesi kita masing-masing, tapi maksudnya adalah bekerja, berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pekerjaan kita di dunia bukan pekerjaan kita pergi keluar rumah mencari nafkah, bukan, tetapi seluruh aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan dalam hidup ini itulah yang dimaksud dengan beramal, yang semuanya dari awal sampai akhir, dari pangkal sampai ke ujung, kita dedikasikan semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan Allah ganti generasi demi generasi supaya Allah melihat bagaimana mereka berbuat di dalam kehidupan mereka di atas dunia. Yang seperti yang telah kita bahas di ayat sebelumnya di surah At-Taubah, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah. Bekerjalah, beramallah, berkaryalah, berbuat baiklah, ya. Isilah hidup kalian di dunia ini dengan kebaikan, karya-karya yang mulia, yang positif. Maka sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat apa karya-karya kalian tersebut, apa perbuatan, amal ibadah, dan semua perbuatan yang kalian lakukan di dunia yang berbentuk kebaikan. Nah, kemudian di ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini, kemudian Allah menjelaskan, dan tentunya masih bersambung dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang eh, bagaimana orang-orang kafir tersebut yang ingkar, berbuat zalim, dihancurkan oleh Allah. Maka di sini Allah jelaskan, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila, dan jika atau apabila dibacakan di atas mereka, ya, dibacakan di atas mereka artinya dibacakan kepada mereka ayatuna, ya, ayat-ayat kami itu Al-Qur'an, bayyinatin, yang begitu jelas, yang begitu nyata, yang begitu betul-betul tidak bisa disanggah kebenarannya, ya. Baik dari sisi makna, isi, ya, kandungan, serta kemukjizatan lafaz-lafaznya. Maka ketika atau apabila dibacakan di hadapan mereka atau di atas mereka ayat-ayat kami yang bayinat tersebut, yang jelas, yang nyata, yang mengandung mukjizat tersebut, maka qala alladzina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami atau tidak percaya bahwasanya mereka akan sampai nanti suatu masa, suatu hari di mana mereka akan berjumpa dengan kami, yaitu tidak percaya, ya. La yarjuna liqa'ana. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya dengan perjumpaannya dengan kami nanti di yaumil qiyamah, apa perkataan mereka ketika Al-Quran didatangkan ke telinga mereka atau ke hadapan mereka?
Mereka berujar atau mengatakan i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Ya. Ini ucapan mencemooh, ucapan mengolok-olok. Apa mereka katakan? I'ti. I'ti itu artinya datangkanlah wahai Muhammad bi Qur'anin ghairi hadza, dengan sebuah Al-Qur'an yang lain daripada ini. Artinya mereka eh, apa namanya, bukannya meminta pilihan, tidak sebetulnya. Artinya ini menolak sebetulnya, ya. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu, atau ganti dia. Ya, artinya coba datangkan yang lain, bukan yang ayat-ayat yang kami dengarkan di telinga kami ini. Atau kalau tidak ganti, ya, ya sama sebetulnya ya, mendatangkan yang lain, mengganti. Nah, di sini ulama tafsir menjelaskan, oh ganti hukum-hukumnya. Jadikan yang di ayat ini dikatakan haram, bawa ayat yang baru yang lain menjadi halal, ya. Jadikan apa yang di sini dilarang di ayat yang lain menjadi boleh begitu, ya. Nah, itulah intinya yang mereka inginkan. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Ya, mereka mengatakan kepada Muhammad, coba bawa kepada kami dengan sebuah Al-Qur'an lain daripada yang ini, atau ganti dia sama sekali, ya. Nggak usah Quran, yang lain lagi, mungkin Injil kah, Taurat kah, atau apa gitu. Kalaupun Quran pun ya mintanya yang lain ayat-ayat, jangan yang mencaci Tuhan mereka, jangan yang memberikan janji buruk berupa neraka yang membuat mereka ketakutan gitu ya. Intinya yang indah-indah lah, yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan syahwat mereka. Nah, itu permintaan orang-orang kafir tersebut ketika dibacakan di hadapan mereka Al-Quran. Lalu kata Allah, Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan pada mereka wahai Muhammad, ya, ma yakunu li. Tidaklah ada atau tidaklah mungkin bagi saya, kata 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 Allah kepada Rasulnya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ma yakunu li. Tidaklah mungkin, tidaklah ada bagi saya, bagiku, an ubaddilahu, untuk mengganti-gantinya, untuk menggonta-ganti ayat-ayat yang telah diwahyukan kepadaku tersebut, min tilqa'i nafsi, dari pihak diriku sendiri, artinya dari saya sendiri. Saya itu enggak seperti yang kalian bayangkan. Al-Quran itu bukan karya saya. Al-Quran itu bukan buah pikiran saya, tetapi dia adalah wahyu, ya, yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya ketika orang kafir, orang musyrik ini meminta kepada Nabi Muhammad supaya diberikan Al-Quran yang lain atau diganti sama sekali dengan kitab yang lain, maka kata Allah, katakan kepada mereka, adalah tidak mungkin bagiku untuk mengganti Al-Quran tersebut min tilqa'i nafsi, dari pihak diriku sendiri, ya. Jadi dia nggak bisa berpandai-pandai, mandai-mandai gitu untuk merubah wahyu yang telah diturunkan kepadanya, supaya yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal, ya, yang janji buruk dibuat janji baik, eh, kemudian juga kecaman kepada berhala-berhala mereka dijadikan menjadi pujian. Itu nggak mungkin, kata kata Allah, untuk disampaikan oleh nabinya di sini. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah, ya, tidaklah aku mengikuti, in attabi'u, tidaklah aku mengikuti, illa, kecuali, apa-apa, ma yuha ilayya, apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi itu memang semata-mata hanya corong, ya, hanya mediator atau perantara dari Allah untuk menyampaikan wahyunya. Sama sekali barang satu huruf pun tidak bercampur perkataannya Nabi Muhammad SAW dalam wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tersebut. Ya, buktinya banyak ayat di dalam Al-Quran yang sebetulnya itu sedikit banyaknya menyinggung subjektivitasnya Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang mengecam beliau seperti surat Abasa wa Tawalla gitu ya. Namun Nabi menyampaikan apa adanya. Padahal surat itu sebetulnya mendiskreditkan eh, perbuatan Rasulullah, karena Allah mengatakan Abasa wa Tawalla, dia telah bermuka masam, ya, dan berpaling. Dan di ayat-ayat ini Allah juga banyak menegur nabinya kan. Tetapi semua disampaikan oleh nabi kita apa adanya, ya, tanpa ditambah dan dikurangi. Itu menandakan memang seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti untuk aku sampaikan kepada kalian kecuali apa-apa yang memang diwahyukan kepadaku, ya. Inni akhafu, sesungguhnya aku ini sangat takut, kata Nabi Muhammad dalam ayat ini, in asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku,
adzaba yaumin azim, akan ditimpakannya kepadaku di sebuah azab di hari yang sangat besar, yaitu di hari kiamat nanti. Jadi kata Rasulullah SAW, nggak mungkin itu aku lakukan untuk mengganti Al-Quran, merubah Al-Quran sesuai dengan permintaan kalian, ya. Karena aku tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang bukan diwahyukan kepadaku, dan karena sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku takut mendapatkan azab nanti kelak di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar, yaumun azim, yaitu di hari kiamat. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, menyebutkan qul law Allah, masih nyambung dengan ayat 15 ini Ibu, ya Bapak Ibu. Qul law Allah. Katakan kepada mereka juga wahai Muhammad, ya. Jadi Allah menuntun nabinya, ya, untuk berargumen gitu, ya, untuk berdialog, untuk menyampaikan logika-logika dalam perkataan yang untuk menjawab katakanlah ke, kenakalan atau mohon maaf kekurang ajaran begitu, ya, orang-orang musyrikin ini yang seenaknya ngomong minta diganti-ganti itu wahyu. Maka Allah tuntun nabinya untuk mengatakan, menjawab, "Qul law Allahu." Katakan juga kepada mereka wahai Muhammad, "Law Allahu." Kalau Allah berkehendak, ya. Kalau Allah berkehendak, ma talautuhu alaikum. Maka mungkin aku tidak akan bacakan sekalian kepada kalian ayat-ayat tersebut. Ya, jadi nggak usah minta ganti, nggak usah minta dirubah. Kalau Allah memang mau, saya akan dibuat tidak sampai membacakan wahyu ini kepada kalian. Ya, tidak mesti juga Quran ini diturunkan begitu. Kalau Allah mau, tapi kan Allah berkehendak. Allah telah menetapkan, Allah ingin memberikan petunjuk kepada manusia dengan Allah turunkan Al-Quran. Ya, kalau Allah mau mungkin nggak usah dikasih sekalian. Ya, biar saja manusia itu tersesat, melakukan semua kemaksiatan, kezaliman, kedurhakaan, nanti tinggal dipanggang sampai mati, sampai abadi di dalam neraka jahanam. Tapi Allah tidak demikian, kan? Maka sini Allah katakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak, ma talautuhu alaikum. Aku tidak akan bacakan sekalian kepada kalian wahyu-wahyu tersebut. Ya, wala adrakum, dan juga wala adrakum bih. Dan juga Allah akan jadikan kamu sekalian tidak akan diberitahukan kepada kalian ayat-ayat tersebut. Ya, nah, kalau memang itu yang diinginkan begitu, ya, maka yang terjadi kan tidak demikian. Allah meminta kepada nabinya untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat ini oleh Allah, faqad labistu fikum umuram min qablihi. Ya. Dan sungguh aku telah tinggal bersama kalian, wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah, ya, umuran min qabli, selama umur, ya, sebelum wahyu ini aku sampaikan kepada kalian, aku telah berada di kota Mekah ini selama umur, dalam artinya selama umur itu 40 tahun, ya. Nabi kan diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Nah, dari usia beliau balik sampai umur 40 tahun itu, eh, beliau nggak lakukan apa-apa. Kalau seandainya itu hanya kepandaian Nabi, ya, beliau ya, seandainya hanya beliau yang membuat-buat ayat itu, mengubahnya sendiri, ya, dan kemudian kalian bisa minta untuk dirubah sesuai dengan kemaksudan. Nah, mungkin itu sudah akan dilakukan sejak 40 tahun hidupnya beliau itu, gitu. Ya, begitu maksudnya daripada ayat. Faqad labistu fikum umra, ya. Dan aku telah hidup bersama kalian selama 40 tahun lamanya, ya, sebelum aku hari ini menyampaikan wahyu Allah setelah dilantik menjadi nabi di usia 40. Maka afala ta'qilun, tidakkah itu menjadi pikiran bagi kalian? Tidakkah kalian memikirkan tersebut? Apakah kalian masih menduga dan mengira wahyu ini hanya karanganku, gubahanku, ya, hasil buah pikiranku dan bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau ia demikian, lalu kenapa itu gak saya lakukan sejak sebelum-sebelumnya? Padahal kalian tahu saya telah berada di sini di tengah-tengah kalian selama 40 tahun, ya, sebelum kenabiannya itu. Tapi kan tidak ada nabi pernah menyampaikan wahyu apapun, ya, firman Allah apapun. Beliau diam-diam saja menjalani kehidupan seperti orang banyak, tapi itu kehidupan beliau lebih mulia karena beliau tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan. Beliau senantiasa menjaga akhlaknya, ya. Nah, sampai akhirnya setelah beliau dilantik menjadi nabi, barulah di situ beliau menjalankan misinya, berdakwah, ya, menyampaikan wahyu-wahyu Allah tersebut kepada manusia.
Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, ya tentu sambung dengan ayat sebelumnya yang mengangkat kepada kita bagaimana sikap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka kata Allah, faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim dibanding mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dibanding ya orang-orang yang mengada-ngada. Iftara itu artinya mengada-ngada 'ala Allahi kadziba, di atas Allah dengan kedustaan atau kebohongan. Jadi Allah menganggap orang-orang musyrikin ini, orang-orang kafir ini, itu telah melakukan sebuah kebohongan, kedustaan, atau perbuatan mengada-ngada begitu. Dengan tadi meminta diberikan Quran yang lain atau diganti dengan wahyu yang lain, itu sebuah kedustaan, tindakan mengada-ngada. Maka kata Allah, "Faman azlamu", maka siapa yang lebih zalim lagi dibanding orang-orang yang mengada-ngada dengan dusta atas Allah tersebut, au kadzdzaba biayati, atau siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada mereka. Ya, jadi itu kecaman Allah kepada orang-orang musyrikin ini yang eh, tetap tidak beriman, malah mengada-ngada begitu ya, minta Al-Quran digantilah, ya diganti dengan kitab yang lain atau dengan ayat-ayat yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kata Allah, siapa yang lebih zalim lagi dibanding orang-orang yang mengada-ngada atas Allah atau mendustakan Allah dari ayat atas ayat-ayat yang diturunkan kepadanya pada mereka. Kata Allah, innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dan kesuksesan al-mujrimun. Itu orang-orang yang berdosa. Al-mujrimun, orang-orang penjahat ya, kriminal, orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia. Maka mereka ini dikatakan oleh Allah sebagai al-mujrimun, ya, penjahat-penjahat yang mendustakan ayat-ayat Allah sementara sudah jelas dan nyata di hadapan mereka. Itu merupakan sebuah mukjizat yang tidak bisa mereka tandingi, namun tetap mendustakannya, maka jadilah mereka disebut oleh Allah dengan al-mujrimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung al-mujrimun, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat atau penjahat-penjahat tersebut. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya masih Allah teruskan ya, masih Allah teruskan menjelaskan bagaimana sikap, perbuatan, perangai orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin ini. Ya, nanti kita jelaskan kenapa kok seakan-akan berulang-ulang terus ya Al-Quran itu apa namanya, mendiskreditkan atau mengintimidasi kah atau menyatakan keburukan orang-orang kafir ya. Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka itu juga menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala. Wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah daripada selain Allah, yaitu yang mereka sembah tersebut memiliki sifat atau karakter atau sifat ya, atau keadaan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak bisa memberikan kemudaratan bagi mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya, inilah kebodohan mereka ya, orang-orang musyrikin tersebut. Al-mujrimun tadi itu mereka dikatakan penjahat, eh, ditambah apa tambahan penjelasan di sini, dikatakan mereka al-mujrimun karena mereka menyembah selain Allah, yang mana yang mereka tersembah tersebut sedikit pun tidak memberikan kemudaratan bagi mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka ya. Mereka menyembah patung, berhala, sebagian ada yang dibuat dari kue ya, tepung, yang begitu mereka lapar justru bisa dimakan begitu. Dan begitu mereka menampar patung tersebut tidak bisa membalas menampar mereka atau mungkin datangkan bala, mendatangkan musibah ya. Dua-duanya nggak bisa, tidak bisa memberikan manfaat. Mungkin tangannya diulurkan, tolong kasih saya duit gitu ya. Nggak bisa patung tiba-tiba keluar uang, atau bisa memohon beri hujan, nggak bisa seketika langsung turun hujan. Ya, tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Karena yang disembah memang patung, patung yang tidak bernyawa, yang mau diapa-apain juga nggak akan bisa melawan, jadi pukul seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya dipukul, dibelah, dibakar, ditampar mukanya, ya bahkan bisa dimakan pun dia nggak akan melawan, nggak bisa memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat. Nah, itulah kebodohan mereka kan. Wa yaquluna, lalu bahkan mereka mengatakan orang-orang kafir musyrikin ini,
Wa yaquluna, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, mereka tunjuk patung-patungnya tersebut, berhala-berhalanya tersebut, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini nanti akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah kelak di akhirat. Ya Allah alam ya, apakah ini yang dimaksud mereka percaya kepada akhirat? Karena sebagian mereka juga kan nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya akan ada nanti hari berbangkit. Ya, nah mungkin di dunia barangkali ya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka menganggap patung-patung yang mereka buat dan mereka sembah itu sebetulnya mediator juga gitu. Mediator pemberi syafaat karena mereka merasa tidak sanggup langsung berinteraksi dengan Allah. Tidak sanggup langsung memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah secara langsung. Makanya mereka memerlukan pemberi syafaat ya atau mediator. Ya, baik di dunia atau mungkin juga barangkali eh, persangkaan mereka di akhirat ya. Kul, kemudian katakan wahai Muhammad, kul atunabbi'una Allah, ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah kalian ini wahai orang-orang kafir mau mengabarkan kepada Allah ya dengan tadi mengatakan oh haula'i syufa'auna indallah ya. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah nanti ya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya Allah jelaskan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Apakah kalian mau mengabarkan, akan kalian menyebut atau mengabarkan kepada Allah bahwasanya eh, berhala-berhala yang kalian sembah tersebut nanti akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah? Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Dengan apa-apa yang dia tidak ketahui baik di langit maupun di bumi, ada nanti makhluk-makhluk seperti yang kalian sembah itu bisa memberikan syafaat di hadapannya di hari kiamat. Jadi ini omong kosong semua, karangan-karangan ya. Jadi kata Allah, katakan pada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian akan mengabarkan Allah ya dengan apa-apa yang tidak dia ketahui baik di langit maupun di bumi? Maksudnya apa yang tidak diketahui Allah itu? Ya, yang Allah tidak membuat. Allah tidak pernah menjadikan ada para syufa'a, para pemberi-pemberi syafaat yang berbentuk berhala-berhala itu diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi. Nggak ada itu semua. Nah, jadi ini kecaman sebetulnya ya. Berarti kalian ngarang gitu. Apakah kalian mau mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak pernah Allah sampaikan? Begitulah. Baik di langit maupun di bumi, Allah nggak tahu itu. Nggak tahu maksudnya bukan nggak tahu bodoh Bapak Ibu ya, tapi maksudnya nggak pernah itu diadakan oleh Allah. Itu cuman karangan kalian saja. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan maha suci Allah daripada semua yang kalian lakukan, semua yang kalian katakan dan kalian dakwakan. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah itu amma yusyrikun dari apa-apa yang mereka persekutukan yaitu berhala-berhala tersebut. Jadi Allah maha tinggi, maha suci untuk dihubung-hubungkan dengan berhala-berhala yang murahan, yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari kue dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ya dan dahulunya wa ma kana nasu illa ummatan wahidah wa ma kana nasu illa ummatan wahidah dan tidaklah ada manusia itu dahulu dan tidaklah ada manusia-manusia itu dalam kurung dahulunya illa ummatan wahidah kecuali mereka adalah umat yang satu ya dulu semua umat manusia ini beriman kepada Allah pada zaman Nabi Adam ya di awal-awalnya Nabi Adam dengan anaknya dengan cucunya semua beriman kepada Allah kemudian setelah terus berkembang biak dia memiliki cicit memiliki anak dari cicit berkembang menjadi puluhan orang ratusan orang ribuan orang ratusan ribu dan berjuta-juta banyaknya maka yang terjadi apa fakhtalafu lalu mereka pun berselisih. Berselisih itu dalam banyak hal ya, berselisih dalam akidah yang tadinya percaya hanya kepada Allah Tuhan yang satu, mulai percaya kepada tahayul, khurafat, percaya kepada berhala, melakukan syirik ya.
Dan juga fakhtalafu dalam artian berselisih sesama mereka, saling berbunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan kalaulah bukan karena ada sebuah kalimat, ya, yaitu takdir Allah, ya, sabaqat min rabbik, yang telah dahulu, yang telah termaktub, yang telah terdahulu dari Tuhan kalian. Nah, jadi cara menerjemahkannya, walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan kalaulah bukan karena telah adanya sebuah kalimat yang telah mendahului daripada Tuhan kalian, yaitu takdir, ya, ketetapan takdir bahwasanya manusia itu tidak akan mati sebelum dia menjumpai ajalnya, laqudiya bainahum, maka tentu seketika Allah akan putuskan, akan musnahkan mereka itu, fima fihi yakhtalifun, ya, dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi maksud daripada ini, Bapak dan Ibu, Allah jelaskan dulu manusia itu pada dasarnya beriman semua kepada Allah. Kemudian setelah mereka bertambah banyak, berkembang biak, lalu mulailah mereka berselisih. Ada yang menyembah Allah masih, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kalau Allah ingin memperturutkan kemarahannya, begitulah kira-kira, ya, karena manusia yang diciptakan ini telah melenceng daripada yang seharusnya. Maka kalaulah bukan karena ada suatu kalimat, yaitu ketetapan takdir yang telah mendahului semuanya ini dari Tuhan engkau, maka tentu ketika manusia itu baru saja dia melenceng, baru saja dia berpaling daripada tauhid sejak zaman anaknya Nabi Adam itu, maka tentu yang akan dilakukan oleh Allah apa? Laqudiya bainahum, sungguh akan diputuskan atas mereka, fima fihi yakhtalifun, dalam hal apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Artinya Allah akan tunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Allah akan matikan orang-orang yang sesat, lalu Allah hidupkan orang-orang yang benar. Nah, tapi kan tidak begitu Allah jadikan. Karena Allah sudah buat takdir manusia masing-masing, semua akan meninggal pada ajalnya. Jadi mau ada yang soleh, mau ada yang ingkar, mau ada yang zalim, mau ada yang baik, ya silahkan hidup, silahkan jalani kehidupan menurut ajalnya masing-masing. Allah tidak akan hukum manusia seketika karena berpecah belahnya mereka daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sabaqat kalimatun min rabbik, telah ada ketetapan takdir, begitu, ya. Jadi ayat ini kalau kita bawakan kepada orang-orang musyrikin tadi, ya nggak masalah, begitu, ya. Seakan-akan Allah yang mengatakan, kalian beriman alhamdulillah, kalian nggak beriman, ya Allah telah tetapkan takdirnya. Kalian akan tetap bisa hidup, kalian tetap akan bisa menikmati kehidupan kalian dalam kemungkaran, dalam kekafiran kalian tersebut, karena memang Allah telah tetapkan dalam takdir, manusia akan disampaikan kepada ajalnya. Karena kalau tidak, tentu pasti kalian akan telah dimusnahkan oleh Allah seketika, karena kalian telah berselisih, menyelisihi orang-orang yang benar dalam hal akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah jelaskan wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, ya. Mereka berkata, orang-orang kafir tadi, di sini Allah tambahkan lagi, ya, apa apa perangai, apa sifat karakter perbuatan orang-orang musyrik ini. Mereka berkata, setelah tadi di atas berkata, oh, berikan kami Quran yang lain, ya, berikan kami atau tukar, atau kemudian ada juga yang mengatakan ini adalah berhala-berhala, ini adalah pemberi syafaat kami nanti di akhirat. Lalu di ayat ini Allah juga jelaskan, mereka juga berkata, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Kenapa, ya? Mengapa tidak diturunkan saja kepada mereka, wahai Muhammad, sebuah ayat, ya, sebuah mukjizat dari Tuhannya. Mereka menginginkan mukjizat itu kalau bisa sama dengan mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, ya, seperti yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, bisa membuat air keluar dari batu, bisa merubah tongkat menjadi ular, ya, bisa seperti Nabi Sulaiman berbicara dengan burung. Maka itu yang mereka inginkan supaya mereka beriman, meskipun itu pun sekalian Allah berikan, mereka pasti juga tidak akan beriman, ya. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, faqul innamal ghaibu lillah fantaziru. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu adalah kepunyaan Allah. Perkara yang gaib di sini tujuan maksudnya adalah kepada
memberi ayat tadi, memberi tanda-tanda tadi ya. Itu urusan Allah ya. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah akan lakukan. Allah akan berikan kepadaku mukjizat yang kalian minta. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, Allah nggak akan memberi ya. Jadi soal minta-minta mukjizat ini jangan dikira itu otoritasnya Muhammad begitu. Itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mengetahui yang gaib, kapan akan Allah berikan, apakah Allah akan kasih atau tidak ya. Maka itu semua perkara yang gaib. Yang jelas tanda-tanda kenabianku ya yang menjadi mukjizat itu Al-Qur'an yang aku berikan kepada kalian yang isinya mengandung hikmah ya dan kalian pun tidak bisa menandinginya dari sisi sastranya, dari sisi keindahannya dan lain sebagainya. Ya, itu kan sudah cukup harusnya. Tapi sekarang mereka minta sebuah ayat yang lain, sebuah mukjizat yang lain. eh, Kalau bisa mukjizat-mukjizat yang nampak oleh pandangan mata yang seperti nabi-nabi sebelumnya membuat mereka terheran, tercengang, takjub, lalu mau beriman begitu. Nah, Allah katakan kepada nabinya, nggak usah diikutin mereka itu. Nggak usah didengerin. Ya, ucapin saja, fakul innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya perkara yang gaib itu adalah milik Allah. Saya nggak tahu kapan akan diberi, apakah akan diberi atau tidak. Kalaupun akan diberi, kapan waktunya, atau tidak akan diberi sama sekali. Itu perkara gaib. Ya, soal ayat yang kalian minta-minta atau mukjizat tersebut. Maka oleh karena itu, fantaziru. Maka tunggulah oleh kalian, tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku bersama kalian pun juga ikut menunggu. Jadi sekali lagi Nabi diminta Allah untuk menegaskan bahwasanya dirinya itu tidak punya otoritas sama sekali untuk mengabulkan apa yang mereka minta ya, untuk mengabulkan apa yang mereka inginkan berupa minta-minta mukjizat ini dan itu supaya beriman ya. Karena Nabi nggak mengetahui yang gaib. Yang gaib itu hanya milik Allah. Apa diberi atau tidak, kapan diberi, ya, apa bentuknya itu hanya milik Allah. Kita hanya sama-sama bisa menunggu. Maka oleh karena itu sabarlah kalian, menunggu sajalah. Sesungguhnya aku pun juga ikut menunggu bersama kalian. Ya kita lihatlah apa yang terjadi nanti. Nah, akhirnya kan berbagai macam kejadian pun terjadi ya. Meskipun Nabi kita tidak diberikan mukjizat-mukjizat yang langsung di tangannya seperti yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi berbagai macam kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat menakjubkan kan banyak terjadi Allah tunjukkan kepada nabinya. Bagaimana umat Islam menang dalam perang Badar, ya. Bagaimana umat Islam yang tadinya kalah di perang Uhud kemudian bisa menguasai kembali situasi, bagaimana Allah berikan kemenangan tanpa perang dalam perang Tabuk ya yang menghadapi kekuatan dunia yang sangat besar saat itu yaitu orang-orang Romawi dan hal-hal lainnya dalam bentuk mukjizat-mukjizat yang Allah datangkan kepada nabinya. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur kita pada pagi hari ini. Intinya dari awal sampai akhir ayat-ayat yang tadi kita tadabburi adalah menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan gambaran tentang sifat-sifat karakter ya perangainya orang-orang musyrikin di dalam menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Allah menggambarkan di ayat ini eh, Allah menuntun nabinya untuk menyampaikan balasan, menyampaikan ungkapan-ungkapan atau logika-logika untuk supaya bisa mereka diam ya, untuk supaya mereka bisa tidak lagi melanjutkan cemoohnya ya yang tadi meminta tolong berikan Quran yang lain ya berikan yang enak-enak dong gitu ya jangan yang nakut-nakutin gitu ya nah Nabi kan bukan beliau pembuat Al-Quran bukan beliau gitu ya Al-Quran itu dari Allah ya tunggu saja kalau memang nanti turun ayat-ayat surga ya kalian dengarlah gitu ya tapi kalau sekarang intinya mencaci Tuhan kalian mencaci kalian ya itu bukan dari saya begitu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Kita eh, sudahi dulu sampai di sini. Demikian aku qauli hada. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.